persiapan Natal dan Tahun Baru gimana Bang? Tanggapannya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya cintai rekan-rekan dari media. Jadi tadi kami baru saja menyelesaikan rapat lintas sektoral untuk persiapan pengamanan malam Natal dan Tahun Baru. Kemudian pelaksanaannya mungkin akan dilaksanakan mulai tanggal 23 atau 24 sampai dengan tanggal 3 Januari. Kemudian hal yang menjadi perhatian kita saat ini tentunya yang pertama adalah ibadah untuk rekan-rekan kita yang beragama Kristen dan Nasrani. Yang kedua adalah pengamanan di lokasi-lokasi wisata. Dan yang ketiga pengamanan pada saat malam Tahun Baru. Dalam rapat lintas sektoral yang baru kita laksanakan ini, kita tidak jauh menggunakan referensi instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 yang dijewantahkan dalam peraturan wali kota nomor 20 tahun 2021. Ada hal yang menarik yang mungkin sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang pertama, ibadah gereja kalau tahun lalu diutamakan online, sekarang sudah boleh, namun 75%. Besok hari kami akan mengumpulkan senior-senior dan tokoh agama Kristen untuk membahas masalah ini. Kemudian untuk tempat wisata masih kita tarik ulur, apakah ditutup mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 3, apakah hanya malam Natal dan malam Tahun Baru. Yang jelas untuk malam Tahun Baru, saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, terutama pelaksana usaha restoran dan kegiatan klub malam, tidak ada perayaan pergantian tahun atau old and new. Ini sudah digariskan oleh pemerintah pusat, oleh Satgas Pusat. Jadi kegiatan seperti biasa baik. Ya, kemudian untuk jembatan Ampera juga pada kesempatan yang baik ini saya meminta maaf kepada warga Kota Palembang. Mungkin jembatan Ampera akan kita tutup mulai pukul 21.00 sampai dini hari. Tapi itu semua masih dalam pembahasan, akan tarik ulur ya. Bagaimana pelaksanaannya nanti akan kita selalu update untuk perkembangan pengamanan malam Tahun Baru. Yang jelas saya meminta laksanakan Tahun Baru di rumah masing-masing dengan berdoa, berintrospeksi diri, jauhkan hal-hal yang berbau kerumunan ya atau petasan dan lain-lain. Tidak diinginkan seperti tahun lalu kita pernah membuat program Pintu Surga itu, yang kita akan coba kenalkan lagi. Kita coba tekankan lagi kepada mereka supaya mereka bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, aman, nyaman, dan juga Kota Palembang kondusif. Untuk pospam kita melaksanakan di 11 titik yang berfungsi sebagai pengamanan, pelayanan, dan juga pendekatan apabila dibutuhkan melihat situasi yang berkembang nanti. Nah, yang pos besar tentu saja di Air Mancur, di Simpang DPR, kemudian di mall, ada beberapa di mall, kemudian di Talang Jambe, Nila Kandi, perbatasan Pelaju dan sebagainya.